Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-46. Kitab Yeremia pasal 46 nubuat tentang bangsa-bangsa lain dengan perikop firman Tuhan tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Mengenai Mesir, terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu. Pakailah baju zirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri. Pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta. Majulah berperang hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia, dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak dara, putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu. Bumi telah penuh dengan teriakmu. Sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain.
keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Memphis dan di Tahapanes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh, Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembut tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak, seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan, sekalipun itu tidak dapat dimasuki. Sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel, berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-46. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ubah kesombongan dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 46 ayat 10, 14, dan 15 dengan bunyi nas. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tahpanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh, Tuhan telah menundukkan dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Dan Allah memperingatkan Mesir bahwa kesombongan akan mengakibatkan kejatuhan mereka. Dan mereka pasti dihukum. Dan pasal yang ke-46 ini akan menjadi bagian yang pertama, memaparkan nubuat bagi bangsa-bangsa. Yeremia seperti nabi-nabi lain memiliki bagian nubuat untuk mereka yang berada di luar umat Tuhan atau Israel. Yeremia 1 ayat 5. Sebenarnya Allah tidak perlu bersusah-susah berurusan dengan bangsa asing, namun melalui hambanya Allah hendak menunjukkan kuasanya kepada bangsa yang tidak percaya kepadanya dan yang menentang dia. Dan pasal ini akan menjadi pembuka deretan nubuat kepada bangsa-bangsa asing. Sahabat-sahabatku, Mesir dikenal sebagai bangsa yang kuat dan mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Kekuatan Mesir digambarkan dengan kuda-kudanya berdasarkan Yeremia 46 ayat 4 dan 9. Mereka dikenal karena peralatan perang yang canggih pada zamannya berdasarkan ayat yang keempat. Mereka memiliki teknologi medis yang maju untuk mengobati korban perang berdasarkan ayat yang ke-11. Tetapi ketika perang melawan Babel sungguh mengejutkan, Mesir kalah berdasarkan ayat yang ke-5. Ini benar-benar memalukan berdasarkan ayat yang ke-10. Akibatnya Mesir tidak lagi berkuasa di daerah Syria Palestina. Mesir kalah karena terlalu percaya pada kekuatan diri sendiri. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan bahwa dialah yang seharusnya menjadi sumber kekuatan Mesir. Dan Mesir semestinya percaya hanya kepada Allah yang menciptakan dan berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, pena ilham ilahi roh nubuat Alfa dan Omega jilid 4 halaman 141 menjelaskan bahwa sejarah bangsa-bangsa berbicara kepada kita sekarang. Bagi setiap bangsa dan bagi setiap orang, Allah menentukan suatu tempat dalam rencananya yang besar. Sekarang manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji dengan batu penguji yang berada di tangan Dia yang tidak dapat melakukan kesalahan. Semua orang oleh pilihan mereka sendiri memutuskan nasib mereka, dan Allah mengendalikan semuanya untuk merampungkan rencana-rencananya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat yang setia, sahabat firman, seperti Mesir, kita pun bisa saja jatuh ke dalam kesalahan yang sama, yaitu kesombongan, karena mengandalkan kekuatan diri sendiri dan berpikir bahwa semua bisa terjadi karena kemampuan kita. Akan tetapi Allah yang kita sembah telah membuktikan dirinya sebagai pengendali dunia.
kita tidak lebih berkuasa daripada Allah. Maka jangan pernah mengira bahwa kemampuan kita adalah segala-galanya. Semua itu hanyalah karunia dari Tuhan. Sebab itu, percayakan diri hanya kepadanya dan tunduklah di bawah kuat kuasanya. Karena orang yang angkuh dan jahat akan menerima upah keangkuhannya, tetapi barang siapa yang menghormati Allah akan dilindungi. Karena ada janji Tuhan yang menyertai sekaliannya. Firman Tuhan berkata, "Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang diantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan." Umat-umat Tuhan yang tersisa, sahabat-sahabatku, akan diajari bagaimana untuk menurut hukum. Tetapi bila mana mereka tidak juga taat, walaupun sekaliannya adalah kepunyaannya, maka firman Tuhan mempertegas bahwa itu bukan berarti mereka tidak dianggap bersalah. Yeremia 46 ayat 28. Setiap perbuatan ada konsekuensinya, dan setiap pribadilah sebagai penentu apa yang pantas diberikan Allah kepadanya sebagai ganjaran atau upah. Allah hakim seluruh bumi akan memutuskan dengan adil sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak manusia dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Untuk itu, jangan biarkan kesempatan itu berlalu seperti Firaun Raja Mesir yang dijuluki si tukang ribut. Walaupun sahabat-sahabatku, setiap kita pernah salah jalan, tetapi janganlah membuat keangkuhan itu menghalangi kita kembali kepada Tuhan. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kembali datang kepada Tuhan. Ia siap mengajari kita agar menjadi anak-anak Tuhan yang taat menuruti hukum-hukum Allah. Boleh jadi saat ini ada yang berkata, "Saya terlalu banyak masalah." Dan yang lain berkata, "Saya sudah tersesat jauh." Hal-hal ini membuat kami menjadi takut, dan ini menghalangi kami untuk kembali. Ingat sahabat-sahabatku, masalah dan tersesatnya kita tidak dapat menghalangi Tuhan untuk menemukan kita. Ia tahu di mana kita berada, dan Ia mau menyelamatkan kita dari berbagai tempat dan membawa kita pulang kepadanya. Seperti kata firman-Nya, "Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh." Terang besar Alkitab Yeremia 46 ayat 27. Yang dibutuhkan hanyalah sikap rendah hati, sahabat-sahabatku, jika kita mau kembali kepada Tuhan. Sikap rendah hati kepada Tuhan akan menuntun kita kembali kepadanya. Tetapi keangkuhan akan menutup segala jalan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.